Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Dr. Sabila yang akan membawakan berita tentang ledakan di Rumah Sakit Semen Padang. Dan saudara, inilah visual terkini usai ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang yang terjadi 30 Januari 2024 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu para pasien ini panik dan berusaha untuk mencari tempat yang lebih aman dan juga keluar dari gedung. Belum diketahui pasti informasi terkait penyebab dari ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang. Namun dari visual yang kami peroleh, ada sejumlah bangunan atau barang-barang yang berada di rumah sakit mengalami hancur di bagian atap ataupun kaca yang terdapat di bangunan gedung rumah sakit. Usai kejadian, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara di Rumah Sakit Semen Padang. Pengecekan juga terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi pasien yang berada di dalam gedung Rumah Sakit Semen Padang. Saudara, ini adalah anggota dari tim gabungan yang melakukan pemeriksaan di sejumlah kamar perawatan di Rumah Sakit Semen Padang untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun warga yang menunggu pasien agar dapat keluar dari gedung rumah sakit. Ledakan terjadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun belum diketahui pasti penyebab dari ledakan tersebut. Sejumlah pasien dan juga keluarga yang sedang menunggu pasien langsung keluar ruangan dan ini adalah visual yang kami peroleh usai ledakan terjadi. Sejumlah pasien dibawa keluar ruangan dengan menggunakan kasur perawatan dan sejumlah perawatan seadanya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ledakan. Untuk sementara ini saudara, sejumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Semen Padang telah dievakuasi dan saat ini berada di halaman parkir ataupun di belantara rumah sakit. Sejumlah tim medis juga masih melakukan pemantauan dan juga pengecekan terhadap para pasien untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Dan ini adalah visual di mana sejumlah pasien yang sedang dirawat terpaksa dikeluarkan dari ruang perawatan saat ledakan terjadi. Dan ini adalah dalam suatu ruangan Rumah Sakit Semen Padang yang mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap, bagian kaca, maupun sejumlah peralatan dalam rumah sakit mengalami kerusakan cukup parah. Kita juga perlu mengetahui ada atau tidaknya korban akibat peristiwa ini. Sampai saat ini saudara, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat. Dan pengecekan juga harus dilakukan oleh tim gabungan untuk memastikan tidak ada lagi pasien ataupun keluarga pasien yang berada di dalam ruang rawat inap. Dan ini adalah bagian sela rumah sakit yang juga mengalami kerusakan akibat ledakan terjadi pada pukul 15.30. Ledakan terjadi di sekitar ruang tunggu di sekitar Poliklinik Semen Padang Hospital atau HOS-SPP pada pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Dari informasi awal yang kami peroleh saudara, ternyata berasal di sekitar lantai ruangan tersebut. Saat kejadian, banyak masyarakat yang sedang berada di lokasi karena sedang melakukan pengecekan ataupun perawatan medis. Informasi sementara yang dihimpun dari petugas kesehatan yang berada di lokasi, banyak korban luka akibat kejadian tersebut. Namun kami masih akan mengkonfirmasikan terkait ada atau tidaknya atau banyaknya korban luka yang terjadi akibat peristiwa ini. Informasi terkini lainnya adalah ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pasien yang dirawat telah dievakuasi baik ke salah satu rumah sakit ataupun di area parkir Rumah Sakit Semen Padang Hospital. Dan ini adalah visual saat pasien ataupun keluarga pasien yang berupaya untuk menyelamatkan diri di lantai 2 rumah sakit. Upaya penyelamatan juga berlangsung dramatis dibantu oleh masyarakat dan juga tim gabungan yang berada di lokasi dengan menggunakan peralatan seadanya. Saat ini informasi yang kami peroleh terdapat terjadi akibat tabung gas yang meledak. Namun kita mencoba memastikan apa yang menjadi penyebab ledakan di Semen Padang Hospital. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Budi. Juga adalah yang akan membawakan tentang ribuan rumah warga terendam banjir akibat sungai luap. Pemirsa, luapan anak sungai Batanghari merendam ribuan rumah warga di Jambi. Banjir akibat luapan air sungai juga terjadi di Sambas, Kalimantan Barat. Banjir besar merendam 14 kecamatan di Kabupaten Luwu, Provinsi Jambi. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Banjir terjadi akibat luap kedua anak Sungai Batang, Sungai Batang Hulu dan Sungai Batang Barat. Sebanyak 5.898 kepala keluarga atau 20.270 jiwa terpaksa dibersihkan. Evakuasi warga terdampak banjir diutamakan lansia dan anak-anak. Meski demikian, ada juga warga yang bertahan di rumah mereka. Banjir juga merendam pemukiman di Desa Sepantai, Kecamatan Cijantung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Banjir di kawasan ini terjadi disebabkan luapan air sungai Sambas. Meskipun air mulai tinggi, warga setempat enggan untuk mengungsi dan masih bertahan di dalam rumah. Petugas selalu mengimbau warga untuk selalu waspada banjir. Selain mengganggu aktivitas masyarakat juga menimbulkan bencana.
Sekian berita dari saya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvira Marzah Zahra Raisa Aminota akan menyampaikan berita tentang longsor di pemukiman belasan rumah tertimbun. Longsor menimpa pemukiman warga di Sukabumi, Jawa Barat. Belasan rumah tertimbun, warga pun panik menyelamatkan barang berharga. Rabu pagi, Kampung Cibatu Hilir, Kabupaten Sukabumi dengan suara gemuruh, panik warga bergegas mengungsikan barang berharga ke tempat yang lebih aman. Benar saja, longsor susulan yang lebih besar kembali terjadi. Longsor yang awalnya meninggung 10 rumah kembali meninggung 2 rumah lainnya. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi agar warga tidak kian mendekat. Apalagi hujan turun, potensi longsor susulan masih mengancam. Hingga saat ini pergerakan tanah dari atas tebing permukiman setinggi puluhan meter masih terjadi. Petugas fokus mengevakuasi warga agar tidak terjatuhnya korban jiwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.